Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Silva Kotimah dengan NIM 21016008. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Topik pidato saya pada hari ini adalah tentang efektivitas kuliah daring di masa pandemi. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia dan juga banyak negara di dunia ini sedang mengalami wabah virus COVID-19. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh virus ini. Seperti perdagangan, perekonomian, bahkan juga pendidikan sangat menjadi imbas dari wabah virus ini. Sekolah dan juga perguruan tinggi banyak yang meliburkan siswa dan juga mahasiswanya. Hal ini dilakukan adalah agar tidak banyak orang yang terjangkit akibat dari virus ini. Salah satu dari cara sekolah atau perguruan tinggi menciptakan satu program belajar seperti kuliah daring atau pembelajaran daring untuk membantu tenaga kependidikan dan juga peserta didik dalam mengakses proses pembelajaran. Pembelajaran daring sangat membantu pada saat masa pandemi seperti saat ini. Sekolah dan juga perguruan tinggi memilih metode ini untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswanya. Ternyata pembelajaran daring dan juga kuliah daring ini sangat menjadi alternatif yang bagus untuk proses pembelajaran di masa pandemi. Pembelajaran daring bagi mahasiswa sangat memberikan dampak yang positif, tetapi bukan berarti kuliah daring ini tidak memiliki dampak negatif. Salah satu dari dampak positif kuliah daring adalah mahasiswa dapat memahami pembelajaran dengan lebih kritis. Mahasiswa dapat belajar lebih mandiri dan mahasiswa juga dapat mengulang kembali materi-materi yang telah diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya dengan mudah. Tetapi kuliah daring ini memiliki beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah dapat dilihat dari jaringan internetnya. Karena tidak semua mahasiswa memiliki akses internet yang bagus. Karena tidak semua juga mahasiswa tinggal di kota. Salah satu contohnya adalah mahasiswa yang tinggal di kampung-kampung. Di kampung akses internet tidak sebagus akses internet di kota. Maka mahasiswa yang tinggal di kampung selalu kesulitan dalam kuliah daring karena jaringan internet yang kurang memadai. Oleh karena itu, kuliah daring sangat menyulitkan bagi mereka yang masih tinggal di daerah yang jaringan internetnya kurang memadai. Contohnya seperti saya sendiri. Di rumah saya tidak selalu jaringan internet itu bagus. Terkadang jaringan internetnya juga bisa menjadi lambat apabila listrik padam dan hujan deras turun. Saya selalu merasa kesulitan dalam menjalankan kuliah daring apabila hal itu terjadi, dan saya merasa kuliah saya menjadi tidak efektif dan menjadi terhambat. Kuliah daring ini sebenarnya sangat mudah dan menyenangkan. Kuliah daring ini dapat dilakukan di mana saja. Kuliah daring memang memberi kemudahan bagi tenaga kependidikan dan juga peserta didiknya. Namun terkadang masih banyak juga mahasiswa yang malas dalam menjalankan kuliah daring ini. Kuliah daring ini dapat diakses pada e-learning atau room kelas yang dibuat berdasarkan program dari universitasnya masing-masing. Mahasiswa mengikuti program kuliah daring dapat lebih menghemat waktu dan tenaga, sehingga waktu dan tenaga yang tersisa dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti berbisnis ataupun belajar di luar dari jam perkuliahan. Kuliah daring juga dilakukan pada aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu adalah aplikasi yang mengharuskan kita untuk bertatap muka secara maya untuk menyampaikan proses pembelajaran. Biasanya dosen-dosen banyak memakai aplikasi tersebut dalam proses pembelajarannya. Tetapi aplikasi Zoom ini harus didukung oleh jaringan yang bagus. Nah, terkadang hal inilah yang menyebabkan kesulitan bagi teman-teman kita yang
kurang memadai sinyal internetnya. Contohnya seperti salah satu dari sahabat saya yang daerah sekitar rumahnya kurang memadai sinyal internetnya. Maka dari itu dia selalu merasa kesulitan apabila melakukan kuliah daring seperti Zoom atau Gmeet atau aplikasi lainnya yang mendukung kuliah daring. Terkadang ia harus pergi mencari sinyal atau hanya berdiam diri di rumah dan tidak mengikuti perkuliahan. Hal tersebut menjadi menghambat proses perkuliahannya. Oleh karena itu, kuliah daring memiliki banyak efektivitas, tetapi kuliah daring ini sudah sangat membantu dalam proses pembelajaran semasa pandemi ini. Bukan hanya kuliah daring, beberapa perguruan tinggi juga menjalankan wisuda secara daring dan banyak kegiatan yang dilakukan secara daring semenjak adanya virus Covid ini. Marilah sama-sama kita berdoa agar Indonesia segera terbebas dari virus ini dan kita dapat kembali menjalankan proses pembelajaran seperti sebelumnya. Agar kita semua juga dapat menjalankan kuliah lebih efektif dan juga efisien, serta dapat melakukan berbagai macam aktivitas tanpa adanya hambatan. Tentunya juga tidak ada lagi hambatan bagi mahasiswa yang tinggal di daerah yang kurang memadai untuk kuliah daring. Agar kita semua dapat berkumpul dan belajar di kelas dan memahami apa materi dan penjelasan yang dijelaskan oleh dosen-dosen kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan janggal. Semoga kita semua sehat selalu. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, maaf sebelumnya, Bu.